Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Tri Hariko Sumawati, NPM 30620560117, dan rekan saya yang bernama Uswatun Kamila, NPM 302056139. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang desain rancangan dan analisis pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran IPS SD 1 dengan dosen pembimbing Rahidatul Laila Agustina, MPD. Oke, langsung saja yang pertama akan menjelaskan adalah saya. Desain rancangan dan analisis pembelajaran IPS di SD. IPS adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Sedangkan pengertian ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkaitan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Perencanaan pembelajaran IPS di SD bisa dibuat dalam bentuk unit pelajaran atau satuan pelajaran. Model satuan pelajaran adalah bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit yang terkecil. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut juga pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. A. Hakikat pembelajaran IPS. 1. Pengertian pembelajaran IPS. IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial atau social science, maupun ilmu pendidikan atau Sumantri 2001, Social Science Education Council atau SSEC, dan National Council for Social Studies atau NCSS menyebut IPS sebagai Social Science Education dan Social Studies. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. 2. Tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pendidikan IPS menurut Sumatmaja 2006 adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci, Omar Hamalik merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu 1. Pengetahuan dan pemahaman, 2. Sikap hidup belajar, 3. Nilai-nilai sosial dan sikap, 4. Keterampilan (Hamalik 1992). 3. Manfaat yang didapat setelah mempelajari IPS. Pengalaman langsung apabila guru IPS memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar. Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. Kemampuan mengembangkan pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mempersiapkan diri untuk terjun sebagai anggota masyarakat. B. Karakteristik pembelajaran IPS. 1. Materi IPS. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh.
Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. 2. Strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon or expanding environment curriculum. C. Ruang lingkup pembelajaran IPS. IPS adalah ilmu sosial yang secara harfiah terbagi menjadi 3 sub bidang ilmu, yaitu geografi, sejarah, dan kependudukan. Masing-masing bagian tersebut dapat lagi dibedakan berdasarkan bidang kajian masing-masing. Semakin tinggi kompleksitas kedalaman ilmu, maka semakin sempit ruang lingkup yang dikaji. Sedangkan untuk sekolah dasar, pokok-pokok materi mengambil kepada 3 bidang tersebut yang terkadang diberikan secara terintegrasi. Pengenalan bidang geografi di SD lebih banyak menyajikan fenomena alam baik di Indonesia maupun di luar negeri yang akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Sehingga siswa yang kreatif akan secara aktif mencari literatur tambahan selain buku yang direkomendasikan oleh sekolah. Bidang sejarah dikenalkan kepada anak SD lebih banyak menguraikan cerita-cerita kepahlawanan dengan batas pemahaman baik dan buruk. Dengan pengembangan aspek sesungguhnya di antara baik dan buruk tersebut, terdapat daerah abu-abu yang memerlukan kesabaran guru untuk menjelaskannya berdasarkan fakta dan landasan psikologis suatu peristiwa. Ruang lingkup pembelajaran IPS ternyata mencakup dari berbagai aspek kehidupan, meliputi aspek-aspek hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan politik. Oke, selanjutnya akan diteruskan kepada Uswatun Kamilah. D. Struktur dan sistem penyusunan pelaksanaan pembelajaran IPS. Perencanaan pembelajaran bisa dibuat dalam bentuk unit pembelajaran atau satuan pembelajaran. Model satuan pembelajaran adalah bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit yang terkecil. Rencana pembelajaran mengandung 3 komponen, yaitu yang pertama adalah tujuan pengajaran, yang kedua adalah materi pembelajaran atau bahan ajar, dan yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Sedangkan unsur-unsur dalam rencana pembelajaran meliputi yang pertama adalah apa yang akan diajarkan, yang kedua adalah mengajarkannya, dan yang ketiga adalah bagaimana mengevaluasi hasil belajarnya. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006, sebuah perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan nilai hasil belajar. Tidak ada format baku dalam penyusunan persiapan mengajar. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat mengembangkan format-format baru. Tidak perlu ada keseragaman format, karena pada hakikatnya silabus dan rencana pengajaran adalah program guru mengajar. Namun secara umum terdapat 2 model persiapan mengajar yang ada pada umumnya digunakan oleh para guru adalah dalam membuat rencana pemrograman pembelajaran, yaitu model model ROPES dan model satuan pembelajaran. Perencanaan pengajaran merupakan proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Oleh karena itulah, proses perencanaan yang sistematis dalam proses pembelajaran memiliki beberapa keuntungan.
yang memiliki keuntungan yang sangat bermanfaat bagi guru. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara belajar anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna. Maka kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk menggantikan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang pertama adalah cara menyusun RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. RPP ini dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman umum untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya. Karena di dalamnya berisi petunjuk cara rinci pertemuan demi pertemuan mengenai tujuan ruangan lingkup, materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang digunakan. Yang kedua adalah komponen RPP. RPP terdiri dari komponen program, kegiatan belajar, dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup KD, yaitu kompetensi dasar, materi standar dan metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan waktu belajar. Dengan demikian, RPP pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu dengan lainnya, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun format RPP yang telah dirumuskan dalam berbagai kajian di lembaga pengembang pendidikan Universitas Sebelah Maret LPB UNS terlampir dalam paduan ini dengan komponen RPP seperti tersebut di bawah ini. Yang pertama adalah A. Kompetensi dasar. Yang kedua adalah B. Materi standar. Yang ketiga adalah C. Kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah D. Metode pembelajaran. Dan yang kelima adalah E. Media pembelajaran. Dan yang keenam adalah F. Sumber belajar. Dan yang terakhir adalah G. Lokasi waktu. Oke, yang ketiga adalah penyusunan RPP. Perlu diperhatikan bahwa untuk menyusun RPP, pengajar perlu menentukan batas lingkup materi sub pokok pembahasan mana yang akan diajarkan setiap kali pertemuan dengan melihat estimasi waktu dalam silabusnya. Bila suatu sub pokok bahasan dalam silabus membutuhkan waktu lebih dari sekali pertemuan atau beberapa kali pertemuan, maka sub pokok bahasan itu perlu dirinci lagi bila hal ini tidak mungkin karena akan mengganggu kebutuhan materi. Maka dapat dibuat satu RPP yang digunakan untuk dua hal pertemuan atau lebih. RPP harus disusun secara sistematik dan sistematis, utuh dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, RPP dapat berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. RPP hendaknya disusun secara sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Oke, yang E adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Bisa dilihat di dalam RPP kami, yaitu yang pertama
adalah satuan pendidik, yang kedua adalah mata pelajaran, yang ketiga adalah kelas atau semester, yang keempat adalah materi pembelajaran, yang kelima adalah alokasi waktu. Untuk isinya yaitu standar kompetensi, yaitu kompetensi dasar, indikator, kognitif, produk, proses, psikomotorik, afektif, karakter, jujur, tanggung jawab, hati-hati, teliti, keterampilan sosial, bertanya, menyumbang ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi, tujuan pembelajaran, kognitif, produk, proses, psikomotorik, afektif, karakter, keterampilan sosial, materi ajar, model dan metode pembelajaran, metode pembelajaran, sumber atau media pembelajaran, proses pembelajaran, mengajar atau skenario pembelajaran, pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk penilaian yaitu teknis penilaian, bentuk instrumen, kunci jawaban, dan pedoman psikoran. Oke, yang selanjutnya adalah F. Menganalisis kurikulum pembelajaran tematik ilmu pengetahuan sosial IPS di sekolah dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi sesuai SK, KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi SK mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Oke, yang kedua adalah kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, penjabaran dan standar penjabaran dari standar kompetensi. Oke, yang C adalah indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, yang D adalah kata-kata operasional yang dijabarkan dalam membuat indikator. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah efektif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran IPS di SD. Tujuan dari proses pembelajaran di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang, dan memahami tuntunan lingkungan, serta dapat merencanakan masa depan mengenai serangkaian keputusan yang saling mungkin bagi dirinya. Yang kedua adalah mengidentifikasi ketepatan pemilihan strategi, media, dan model pembelajaran. Yang pertama adalah strategi. Strategi pembelajaran tematik adalah perpaduan dan ukuran kegiatan, cara perorganisasian materi pembelajaran dan siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Oke, yang kedua adalah B, media pembelajaran. Dalam pendidikan dan pengajaran untuk mencapai suatu tujuan agar terdapat efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Secara etimologi, media belajar dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau
pengantar pesan dan pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut para ahli, menggunakan istilah media pembelajaran sebagai teaching material atau instructional material. Artinya identik dengan pengertian keperagaan yang berasal dari raga, yaitu suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui indera kita. Sedangkan pengertian media pembelajaran yaitu secara definitif para ahli memberikan rumusan yang berbeda. Masing-masing memiliki wawasan dan orientasi yang berlainan. Namun demikian pada prinsip ada kesamaan dalam pengertian yang mendasar dan dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran atau media pendidikan adalah suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke si penerima guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa yang terjadi dapat mendorong terjadi proses belajar. Yang C adalah proses pembelajaran. Beberapa model penerapan pendekatan tematik atau terpadu internal dalam pembelajaran IPS dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah model integrasi berdasarkan topik. Yang kedua adalah model integrasi berdasarkan potensi utama. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu model integrasi berdasarkan permasalahan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kegiatan pembelajaran IPS. A. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan pembuka, awal atau pendahuluan. Yang kegiatan kedua adalah kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahap adalah kegiatan pembuka kurang lebih 1 jam pembelajaran, 1 kali 35 menit. Yang kedua adalah kegiatan inti, yaitu 3 jam pembelajaran, yaitu 3 kali 35 menit. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup 1 jam pembelajaran, yaitu 1 kali 35 menit. Selanjutnya adalah yang keempat, mengidentifikasi uraian materi. A. Materi IPS. Ada 5 macam sumber materi IPS antara lain. Yang pertama adalah segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara, dan dunia pula yang berbagai permasalahannya. Yang kedua adalah kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, dan komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga adalah lingkungan, geografi, dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan aropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat adalah kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia sejak dimulai dan sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi dan dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Selanjutnya adalah B. Strategi penyampaian pengantar EPS. Sebagian besar adalah didasar pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini
disebut dengan The Widening Horizon of Expanding Environment Curriculum oleh Mukminan 1996. 5. Oke, yang selanjutnya adalah 5. Mengidentifikasi ketepatan instrumen relevan. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap proses dan belajar dan hasil belajar peserta didik. Tujuan penilaian pembelajaran tematik menurut Depdisnak 2007-14 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah memperoleh umpan balik bagi guru untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembelajaran maupun efektivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut remedial, pengayaan, dan penetapan. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Tes merupakan mencakup yaitu tertulis, lisan, atau perbuatan, catatan keharian, perkembangan siswa, dan portofolio. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, awal penilaian yang lebih banyak digunakan adalah melalui pemberian tugas dan portofolio. Jadi, kesimpulan untuk presentasi kami pada kali ini yaitu pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dan dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. IPS atau studi sosial itu merupakan sebagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Sejalan dengan konsep tersebut, pembelajaran tematik dalam IPS adalah model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-tema dari bidang studi lainnya terkait. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.